Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Wahyudi, NPM 201743500613. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang aplikasi saya dengan judul Aplikasi Penjualan Perlengkapan Olahraga pada Alfa Sport Center Cibinong berbasis Java. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan cara membuka Exam Control Panel untuk mengaktifkan Apache dan MySQL. Ketika sudah aktif, bisa langsung membuka project yang telah dibuat. Di sini saya menyimpannya dengan nama project yaitu perlengkapan olahraga project pada folder disk. Selanjutnya bisa merunning atau membuka file yang telah dibuat. Lalu di sini masuk ke halaman login. Halaman login di sini disesuaikan dengan yang sudah diinputkan pada database. Di sini saya pakai admin. Lalu bisa menekan button login. Selanjutnya ada pop-up berhasil login dan akan masuk ke halaman menu utama. Di halaman menu utama di sini ada beberapa item, yaitu diantaranya master data, transaksi, dan laporan. Untuk master data di sini ada input barang, input supplier, input pelanggan. Di transaksi ada barang masuk, barang keluar, pemasangan senar raket, dan di laporan ada laporan barang, laporan supplier, laporan pelanggan, laporan barang masuk, laporan barang keluar, dan laporan pemasangan senar. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menginput data barang. Di sini saya contohkan, misalkan saya menginput data barang di sini dengan kode barang yaitu 26. Nama barangnya misalnya jersey MU dengan merek misalkan Adidas. Ukurannya L, jenis barangnya itu pakaian. Pakaian olahraga. Dengan jumlahnya untuk sementara di sini saya memberi stoknya 0. Harga jersey-nya yaitu berkisar 120.000. Lalu bisa menekan button simpan. Maka secara otomatis data tersebut akan tersimpan pada database data barang dan tabel data barang. Selanjutnya di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menghapus yang ada pada tabel data barang. Di sini saya pilih jersey Madrid dengan kode barang 1001. Selanjutnya bisa menekan button hapus. Lalu pilih yes. Maka secara otomatis data tersebut akan terhapus pada tabel data barang. Selanjutnya di sini saya akan menguji button clear dengan cara menekan atau memilih data yang ada pada tabel data barang. Selanjutnya bisa menekan button clear. Dan selanjutnya di sini saya akan kembali ke halaman menu utama dengan cara menekan button kembali. Selanjutnya di sini saya akan menginputkan supplier yang akan masuk pada toko Alfa Sport Center. Yaitu dengan cara menekan button edit ID, lalu masukkan ID supplier. Di sini saya masukkan ID suppliernya 118, nama suppliernya Adidas, alamatnya Jakarta, emailnya misalnya adidas@gmail.com. Nomor teleponnya di sini saya kasih 021-875-4767. Selanjutnya bisa menekan button simpan. Maka secara otomatis data tersebut akan tersimpan pada database data supplier dan tabel data supplier. Selanjutnya di sini saya akan menguji
button hapus dengan cara memilih supplier atau ID suppliernya. Di sini saya pilih 117, nama supplier Yonex, lalu selanjutnya akan bisa menekan button hapus. Lalu pilih yes. Maka secara otomatis data tersebut akan terhapus pada database data supplier dan tabel data supplier. Selanjutnya di sini saya akan menguji button clear dengan cara memilih data yang ada pada tabel, lalu selanjutnya menekan button clear. Ya, berfungsi button clearnya. Selanjutnya saya akan kembali ke halaman menu utama dengan menekan button kembali. Selanjutnya di sini saya akan menginputkan pelanggan. Di sini saya inputkan nomor pelanggannya yaitu 30 dengan nama Rizky, jenis kelaminnya laki-laki, tinggalnya dia di Cibinong, nomor teleponnya 0895332121 083. Selanjutnya saya bisa menekan button simpan. Maka secara otomatis Rizky akan tersimpan pada database data pelanggan dan tabel data pelanggan. Di sini saya akan mencontohkan untuk menghapus salah satu pelanggan yang ada pada tabel data pelanggan. Di sini saya pilih Robi dengan nomor 26. Selanjutnya bisa menekan button hapus. Pilih yes. Maka secara otomatis Robi akan terhapus pada database data pelanggan dan tabel data pelanggan. Di sini saya akan menguji button clear yaitu dengan cara memilih salah satu data pelanggan yang ada pada tabel. Selanjutnya bisa menekan button clear. Selanjutnya saya akan kembali ke halaman menu utama dengan menekan button kembali. Ya, di sini saya akan melakukan transaksi barang masuk. Di sini ada from transaksi barang masuk. Di sini saya akan mengisikan nomor transaksi barang masuk. Saya isikan, misalkan di sini saya isikan 35 dengan kode barang. Misalkan saya isikan kode barangnya 26. Jersey MU harganya 120.000, secara otomatis maka akan muncul sendiri dia ketika di enter, dipanggil datanya. Terus jumlahnya saya kasih misalkan ada 5 piece. ID suppliernya di sini saya inputkan 118, lalu tekan enter, akan muncul nama suppliernya Adidas. Lalu di sini saya menginputkan dengan cara menekan button simpan. Maka secara otomatis data tersebut akan tersimpan pada tabel barang masuk dan database barang masuk. Di sini saya akan menguji, misalkan saya ingin mengclear dengan cara memilih data tersebut, lalu tekan button clear. Di sini saya akan mencontohkan untuk menghapus salah satu transaksi barang masuk. Misal di sini saya menghapus Yonex dengan kode barang 25. Bisa langsung menekan button hapus, pilih yes. Maka secara otomatis Yonex sudah hilang pada tabel transaksi barang masuk. Lalu di sini bisa mencetak transaksi barang masuk dengan cara memilih tanggal dari kapan kita ingin mencetak transaksi barang masuk tersebut, yaitu berupa nota barang masuk. Saya pilih tanggal 30 Juli sampai dengan 31 Juli, lalu menekan button cetak. Ya, di sini secara otomatis data tersebut akan keluar sesuai dengan tanggal yang sudah diinputkan tadi. Selanjutnya saya akan kembali ke halaman menu utama dengan cara menekan button kembali. Di sini kita bisa melihat stok barang yang tadi kita inputkan apakah bertambah atau tidak. Jersey MU
pakaian olahraga di sini bertambah stoknya menjadi 5 karena tadi sudah saya inputkan transaksi barang masuknya itu 5 piece. Selanjutnya di sini saya akan melakukan transaksi barang keluar. Nomor pembeli di sini yaitu kita memanggil data si pembeli tadi. Misalkan saya inputkan nomor pembelinya 24. Lalu bisa menekan enter. Data tersebut akan terpanggil yaitu dengan nama pembeli Doni. Doni di sini ingin membeli jersey itu dengan cara menginputkan kode barangnya. Misalkan saya inputkan 26. Di sini akan secara otomatis memanggil data nama barang dan harganya keluar. Jumlahnya yaitu 1. Secara otomatis total harganya itu akan keluar. Si Doni itu membayar dengan harga 150.000 dan kembaliannya bisa kita tekan enter. Maka akan muncul kembaliannya. Lalu bisa menekan button simpan. Maka secara otomatis data tersebut akan tersimpan pada transaksi barang keluar. Di sini saya akan menguji button clear dengan cara memilih data tersebut lalu menekan button clear. Selanjutnya saya di sini akan menguji untuk mencetak nota belanja dengan cara menginputkan nomor pelanggannya. Di sini saya contohkan nomor pelanggannya 24, lalu menekan button cetak. Maka secara otomatis nota belanja akan keluar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Doni pada toko Alfa Sport Center, yaitu melakukan transaksi barang keluar. Selanjutnya kembali ke halaman menu utama dengan menekan button kembali. Dan di sini saya contohkan pemasangan senar raket. Misalkan tadi Doni ya. Doni ingin memasang senar raket. Nomor pembelinya yaitu 24, lalu menekan enter. Maka secara otomatis nama Doni akan keluar. Jenis pelayanannya yaitu pasang senar raket. Senar raket. Kode barangnya di sini saya inputkan yaitu 1042. Lalu bisa menekan enter. Maka secara otomatis nama barang, harga barang itu sudah keluar. Jumlahnya 1. Biaya pasangnya Rp25.000. Total bayarnya itu secara otomatis akan keluar jumlah dari harga dan biaya pasang. Yaitu total bayarnya Rp100.000. Doni membayar Rp100.000. Maka kembaliannya Rp0. Selanjutnya kita bisa menekan button simpan untuk menginput data tersebut. Maka secara otomatis Doni akan tersimpan pada tabel pasang senar raket dan database pasang senar raket. Selanjutnya di sini saya akan menguji button clear dengan cara menekan button clear. Selanjutnya di sini saya akan menguji apakah bisa mencetak nota pasang senar dengan cara menginputkan nomor pembeli. Di sini saya inputkan Doni nomor 24, lalu bisa menekan button cetak. Di sini sudah ada nota pasang senar yaitu yang dilakukan oleh Doni. Selanjutnya saya akan kembali ke halaman menu utama dengan menekan button kembali. Selanjutnya di sini saya akan membuat laporan barang. Di sini sudah masuk ke from laporan data barang. Selanjutnya bisa menekan button cetak. Lalu laporan tersebut akan keluar sesuai apa yang data kita input tadi. Tadi ada yang melakukan transaksi
barang keluar, jersey MU, dan juga pasang senar raket. Kembali. Selanjutnya saya akan mencetak laporan data supplier dengan menekan button cetak. Di sini sudah ada laporan data supplier sesuai apa yang kita input tadi. Selanjutnya saya akan membuat laporan pelanggan. Di sini ada from laporan pelanggan dan selanjutnya bisa menekan button cetak untuk mencetak laporan. Di sini terdapat seluruh pelanggan yang sudah melakukan transaksi pada toko Alfa Sport Center. Baik. Selanjutnya saya akan membuat laporan barang masuk. Laporan barang masuk di sini yaitu bisa memilih dari tanggal sampai tanggal berapa transaksi barang masuk itu yang ingin dicetak, lalu melakukan tanda tangan gitu yang akan dilakukan oleh pemilik toko. Misalkan di sini saya memilih dari tanggal 31 Juli 2019 sampai tanggal 31 Juli 2021 dan ditanda tangan pada tanggal 31 Juli 2021. Selanjutnya bisa menekan button cetak. Maka laporan barang masuk akan dibuat sesuai dengan tanggal yang diinputkan tadi. Dan ini tanda tangannya. Selanjutnya saya akan membuat laporan barang keluar. Laporan barang keluar di sini sama seperti tadi laporan barang masuk dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan juga kapan mau ditanda tangan. Di sini saya pilih 31 Juli 2019 sampai tanggal 31 Juli 2021 dan ditanda tangan bulan Juli tanggal 31 2021. Selanjutnya bisa menekan button cetak. Maka data tersebut akan secara otomatis keluar sesuai dengan tanggal yang kita input tadi. Dan di sini ada total. Di sini ada tanda tangan. Selanjutnya saya akan membuat laporan pasang senar. Sama seperti barang keluar dan barang masuk dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan kapan mau ditanda tangan. Lalu selanjutnya bisa menekan button cetak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ketika sudah terjadi transaksi barang masuk, maka secara otomatis barang tersebut akan bertambah pada data barang atau stok barang ini. Terus ketika ada pelanggan yang ingin belanja pada toko Alfa Sport Center, ketika ingin membelanja maka stok tersebut akan berkurang. Dan selanjutnya ketika ada pelanggan yang ingin melakukan transaksi pasang senar, maka stok senar di sini akan berkurang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelanggan, yaitu pemasangan senar raket. Ya mungkin cukup sekian demonstrasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.